yang satu lagi lari sana lari sini, belum sempat disembelih, tiga-tiganya menghadap, waktu sudah habis. Bagaimana? Sudah Pak Kiai di atas bukit sana, sepi sekali. Kamu, saya ke Lembah, dekat danau sana, sepi sekali. Kamu, Pak Kiai, saya sudah cari, lari sana lari sini, saya belum sempat sembelih, waktu sudah habis. Kenapa kamu? Kesempatan yang begini baik tidak bisa dilakukan. Mungkin saja kamu nanti jadi ketua DPR, mungkin saja kamu nanti jadi pengusaha yang sukses. Tugas segini aja, maaf Pak Kiai, sudah cari kesana kemari, ternyata tidak ada. Kami terasa malah selalu dilihat dengan siapa? Selalu dilihat oleh Allah Pak Kiai. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa ja'alallahu syiyamana junnatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, jamaah salat subuh, sha'imin sha'imat, masjid kebanggaan kita Al-Muhajirin. Alhamdulillah, kita syukuri berbagai nikmat Allah yang kita rasakan. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dari sekian sahabat yang kita kenal, tahun lalu sehat, belum terlalu tua, dan kita mendengar mereka sebagian berpulang ke rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian kita saat ini, kita sudah memasuki asrul awakhir, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yang sering kita dengar dominan adanya satu malam yang nilainya ketika kita beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita harus mengejar target, pokoknya saya harus dapat Lailatul Qadar? Saya kira tidak mesti yang seperti itu. Karena nilai ini janji Allah di dalam surah Al-Qadar ayat 3 itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Bagaimana kita menyikapi ini? Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan kesungguhan beribadah agar kita menghasilkan nilai ibadah yang memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terbaik kita mencontoh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan ketika 10 terakhir ini? Gaddul basar wasaddal minzar, lebih banyak memelekkan mata, artinya tidur dikurangi seperti layaknya pada hari-hari lain. Wasaddal minzar, dan mengencangkan tali ikat pinggang, artinya kita berbusana yang layak kita untuk beribadah. Ketika kita bangun, kita sudah berbusana layak untuk sholat malam.
layak untuk tadarus. Jamaah yang dari Allah SWT. Dari kesekian nilai-nilai ibadah itu pangkalnya masalah keimanan. Termasuk panggilan puasa ini hanya orang-orang yang beriman, bukan Islam. Kalau Islam itu diwajibkan kita berpuasa setelah akil balik. Adapun panggilan puasa masalah iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Karena itu ketika frekuensi iman kita lemah, terlebih di bawah standar, khawatir sekali puasa kita. Itu hampir 15 abad yang silam Nabi sudah sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Berapa banyak mereka yang berpuasa ternyata hasilnya cuma lapar dan haus. Jadi betapa pentingnya masalah iman. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada beliau, baginda Rasul, ya Rasul, kulli qaulan la as'aluka ghairu. Tolong sampaikan kepada saya satu tugas yang tidak pernah ditanyakan oleh siapapun. Apa jawabnya? Qala amantu billah summa istaqim. Berimanlah kepada Allah dan kemudian istiqomah. Ini istiqomah. Berapa banyak keimanan yang tergoyahkan dengan berbagai dalam hal perjalanan hidup. Tapi sejak dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman pun cuma 3 saja kelima itu: tahta, harta, wanita. Maaf ibu-ibu, memang Allah sudah demikian. Ketika Nabi berdakwah menyampaikan hal-hal yang untuk kepentingan kehidupan manusia di permukaan bumi ini agar terselamatkan dari azab di akhirat khususnya, beliau terutama menyampaikan masalah tauhid. Ketika Abu Jahal mendengar bahwa Nabi menyampaikan Allah itu esa dan tidak nampak, betapa marahnya Abu Jahal. Enak aja si Muhammad, memang ponakanku. Dia bilang Tuhan satu, kok gak nampak? Karena Tuhannya orang kafir kan banyak sekali. Kemudian ajudannya itu, sini kau. Ya Tuhan, kau berangkat ke rumah adikku Abu Thalib. Untuk apa Tuhan? Ini teksnya nanti dibaca sama beliau. Berangkatlah. Apa bunyi teks itu Muhammad? Kau nggak usah ngomong macam-macam. Kalau kayak sekarang nggak usah bikin pengajian, tabris. Apalagi sekarang ada penceramah radikal gitu ya. Udah nggak usah ngomong yang enak aja. Subhanallah. Nah, kau sudah ditawarkan mau harta yang banyak, besok dikirim sebanyak-banyaknya. Ini kan yang menggiurkan usaha harta kan ya. Kau mau wanita-wanita cantik ya. Untuk Pak Giri belum ada waktu itu ya. Mau jabatan tertinggi, besok dilantik. Tidak perlu ada pilkada lagi daripada menghabiskan biaya. Ya memang pilkada semacam judi besar kan ya. Kalau ada 3 calon pemimpin, baik itu gubernur kah, wali kota kah, kalau ada 3 pasang, yang dapat 1 pasang, yang 2 itu berapa puluh miliar dihabis. Paman, itu hak mereka. Biar. Sebenarnya yang saya lakukan ini adalah untuk kepentingan mereka, bahkan anak cucu mereka.
Kalau mereka menawarkan hanya itu, Paman, andaikan mereka bisa meletakkan bulan dan matahari di pundakku, agar aku meninggalkan misi yang mulia ini, Paman, tidak. Saya ingin keadilan, kebenaran, kejujuran, ajaran Islam ini menyebar sampai ke seluruh dunia, sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Subhanallah. Atau kalau tidak, saya siap mati berkalung-kalung. Ini satu doa yang jarang kita dengar di luar bulan Ramadan, yang sering dikumandangkan di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah. Ya Allah, kami mohon anugerahkanlah keimanan yang tidak tergoyahkan dengan apapun. Subhanallah. Jadi ini masalah keimanan. Dan ada satu lagi yang kita dengar di bulan Ramadan, doanya, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Bulan lain jarang kita dengar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami iman yang sempurna. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sering menggambarkan iman yang sempurna itu. Kalaulah besi beton itu kokoh, bisa membangun 30 lantai. Tapi ingat, besi masih bisa dikalahkan oleh api. Habis dibakar tukang las. Api itu ketika beraksi, bangunan semegah apapun habis. Tapi api masih dikalahkan oleh air. Air itu kan aslinya sumber kehidupan. Kalau kita kaji dalam surah Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Allah jadikan air itu semua menjadi hidup. Tanpa air enggak hidup. Semua makhluk termasuk kita ini. Tapi ketika air beraksi, banjir sejabut-abrik, berapa banyak korban jiwa dan harta. Tapi air masih bisa diserap oleh awan. Awan mendung luar biasa. Datang angin, habis, hujan pun gak jadi. Angin itu kan aslinya sumber kesejukan, kipas angin, AC. Tapi ketika angin beraksi menjadi angin puting beliung, bangunan sekokoh apapun hancur. Siapa yang gak bisa dikalahkan oleh angin? Gunung. Belum pernah kita dengar ada gunung berantakan dihantam angin. Kajian kita, siapa yang mengalahkan gunung? Manusia. Ini hebatnya manusia. Gunung batu sekalipun di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi, habis oleh manusia. Manusia hebat. Ingat, wahai manusia, sehebat apapun, kemana-mana dikawal begitu ketat, disambut, dielurungkan, hartanya di mana-mana luar biasa. Tapi manusia akan jatuh sehina-hinanya. Sumarodadnahu asfala safilin. Gak nyangka gue, begitu kan Betawi bilang dia. Pakaiannya ketika sholat, Muslim tulen, haji sudah 3 kali. Tahu-tahu kok ditangkap KPK gitu ya. Siapa yang mengalahkan manusia? Nafsu ammaratus yang bersemayam di dalam jiwanya. Tapi ingat, nafsu ammaratus tidak akan bisa mengalahkan nafsu mutmainnah yang bersemayam di dalam jiwa seseorang, yang bercampur bersama dengan imanan kamilah. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsu mutmainnah, ya Allah.
Jamaahnya Allah. Jadi puasa ini jangan diukur dengan materi. Kalau mengukur dengan materi rugi. Yang bekerja semangat berkeret kerjanya lemah. Yang berpikir daya pikirnya juga lemah. Jadi puasa ini apa? Diukurnya dengan keimanan dan melatih kejujuran. Ini iman. Subhanallah. Siapapun yang berpuasanya dengan landasan iman yang sempurna, imanan wahtisaban, maka dia seorang direktur, dia seorang panglima, dia seorang pemimpin negara. Ketika dia sedang duduk di ruang kantornya, datang seseorang. Isi Pak, oh iya silakan. Ada apa? Pak, saya diminta menghadap Bapak agar Bapak menandatangani ini. Siap. Saya periksa dulu ya. Periksa. Kok kata-kata ini, kalimat ini tidak benar? Kok kenapa angka ini berubah? Maaf, saya tidak mau tanda tangannya. Perbaiki. Beritahu bosmu, ini salah, tidak sesuai. Pak, saya tidak tahu apa-apa. Cuman selain itu, saya diminta agar menyampaikan kepada Bapak, dengan ini, walaupun proyek belum jalan, Bapak sudah disiapkan 2 miliar. Ketika dengar kalimat 2 miliar, iman ini turun naik. Al-imanu yazdad wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika menyerapnya dengan nafsu ammarah tanpa keimanan yang sempurna, kapan lagi 2 miliar? Aku bisa beli tanah di Sukabumi, aku bisa nikah lagi di Bogor, misalkan gitu ya. Iman. Tapi ketika imannya sempurna, dia puasa itu merasa terawasi, terdikte oleh Allah. Saudara, jangan coba pengaruhi saya. Beritahu bosmu, silakan kau keluar dari ruangan ini. Ingat saudara, ini uang pemerintah kalau itu proyek pemerintah. Ini uang perusahaan kalau memang dia di dalam perusahaan. Memang di ruang ini saya yang berkuasa, tidak ada yang tahu. Tapi ingat saudara, Allah selalu melihat saya. Kalau saya ketahuan saya berbuat munkar seperti ini, yang aib tidak hanya saya, istri dan anak saya, saudara. Silakan keluar. Selamatlah uang negara, selamatlah aib keluarga dengan iman yang sempurna. Subhanallah. Makanya ada syair itu indah sekali ibu. Akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat, buahnya zikir, bunganya puji-pujian. Dari kecil rajin-rajin baca Al-Quran, sudah dewasa menjadi insan beriman. Akarnya iman. Jadi iman itu kan seperti akar. Mana bisa dilihat? Itu pohon mangga. Akarnya tidak nampak. Itu pohon durian. Akarnya. Jadi di antara kita ini tidak bisa siapa yang imannya paling subur. Sekarang Ahad. Tadi malam menjelang sahur, Anda bangun jam 3 ya? Yang lain gak ada yang tahu. Tapi kita sendiri yang tahu. Alhamdulillah ya Allah, menjelang sahur, walaupun 2 rakaat saya bisa sholat tahajud. Jadi masalah iman hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah melatih kejujuran. Asidku munajid, jujur itu menyelamatkan.
Jadi kalau bangsa manapun ketika di sana ada kejujuran, subhanallah, damai, tentram, asidku munajjid. Kalau tidak ada kejujuran, ahli ekonomi dari luar langit sekalipun jangan harap. Makanya sifat yang pertama sukses beliau Nabi Muhammad SAW adalah bersifat sidik, jujur. Kalau kita kembali kepada sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang dahulunya preman besar, kemudian ikrar menjadi muslim ketika mendengar alunan ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh adiknya Fatimah. Al-Quran, makanya Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Begitu dengar adiknya masuk Islam, langsung pedangnya dicabut, berangkat dia dengan suara yang lantang, gua bunuh. Tapi ternyata begitu sampai di halaman rumah, depan rumah adanya Fatimah sedang baca Al-Quran surat Toha yang maknanya indah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Umar bin Khattab walaupun dia belum Islam, ya karena bahasa Arab ngerti dia, masuklah hidayah. Dengerin. Emosinya seorang preman besar tidak mudah reda begitu saja. Begitu Shadaqallahul azim, langsung pintu itu ditendang dan copot. Ternyata di balik pintu dalam suaminya Fatimah sudah berdiri tegak. Abangku, kau benar abangku, karena istriku adalah adikku. Kalau kau niat baik, aku terima dengan baik, aku hormati sebagai abang. Tapi kalau kau niat buruk, kau akan mengganggu istriku, langkahi dulu mayatku. Subhanallah. Kalau sinetron begitu kali ya. Tidak. Aku cuma ingin tahu siapa yang mengajarkan yang dibaca tadi oleh adikku Fatimah. Oh, kalau itu yang mengajarkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beralih dia mengejar kediaman Nabi. Dari jauh suaranya sudah lantang terdengar, tapi ternyata di halaman sudah berdiri Ja'far, adik dari ayahanda Rasulullah SAW. Kalau kau niat baik, aku sambut dengan gembira. Tapi kalau niat buruk, jangan coba-coba memasuki halaman ini. Terlebih kalau nggak pakai masker, begitu kalau kayak sekarang gitu ya. Tidak, aku cuma menanyakan apa yang diajarkan kepada adikku Fatimah. Oh, kalau itu mudah sekali, silakan. Ternyata begitu menghadap Rasul, disampaikan tentang Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah, menjadi obat dan kasih sayang. Subhanallah. Disampaikan, ternyata Umar bin Khattab menangis. Muhammad, kalau begitu hari ini saya ikrar, saya akan ikuti apa yang Anda ajarkan. Kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sejarah berikutnya, ini masalah keimanan. Ketika beliau sedang menaiki kendaraan, waktu itu kan kuda ya, dengan pengawalnya, beliau melihat segerombolan kambing, domba-domba yang banyak sekali, tapi digembalakan satu orang anak belasan tahun. Beliau turun menghampirinya, entah menguji, wallahu a'lam, tidak ada keterangan. Begitu turun, nak sini, ya saya Tuhan, kambingmu banyak sekali ya. Banyak Tuhan. Ada berapa jumlahnya? Sulit untuk menghitungnya Tuhan. Ini milik kamu, bukanlah Tuhan. Pemiliknya di kota. Pemiliknya tahu berapa jumlahnya. Jangankan jumlahnya Tuhan, jenisnya dia belum pernah lihat. Nah, udah begini saja lah. Saya perlu 1 ekor.
Kan banyak sekali. Apa artinya 1 ekor? Ya, sudah, uangnya ini untuk kamu. Begitu dengar uangnya untuk kamu, langsung anak itu berdiri, bertolak pinggang, menatap dengan sinis wajah Umar bin Khattab. Enak saja Bapak menghina saya, merendahkan saya, mentang-mentang saya anak kecil. Ingat Bapak, memang Tuhan saya tidak lihat, tapi Allah Tuhan saya selalu melihat saya dan mendites saya. Subhanallah. Kalau semua pemimpin ini kayak gini, jujurnya ya Allah, nikmat kita Indonesia bukan hanya nyanyian, bukan hanya semboyan, memang kaya raya, ya kan ya? Kaya ya Allah. Pabrik mulai di Pulau Gadung, Cikarang, Tambun, di mana-mana. Gunung menjadi semen, lebih isi perut bumi ini kekayaan ya Allah luar biasa. Tapi rakyat miskin, antri minyak goreng subhanallah, subhanallah. Makanya ini jujur ya. Jadi dia maafkan Allah. Masih ada lagi kisah kejujuran. Seorang kiai zaman dulu, dia panggil santri seniornya 3 orang. Sini nak. Ya Pak Kiai, ada apa? Ada tugas untuk kamu. Apa tugas kami? Kamu santri senior. Tuh ada 3 ekor ayam, 3 pisau. Kamu sembelih ya. Di mana siapapun tidak ada yang melihatnya. Yang paling sembunyi. Siapa Kiai? Yang satu dikasih waktu 1 jam, kali kayak sekarang ini. Yang satu naik ke atas bukit terjang, sepi. Kalau jatuh, waduh, bahaya. Disembelih. Yang satu dia turun ke lembah, ada danau, cari ada pohon rindang, sepi, gak ada yang lihat, dia sembelih. Yang satu lagi lari sana, lari sini. Belum sempat disembelih, 3-tiganya menghadap, waktu sudah habis. Bagaimana? Sudah Pak Kiai, di atas bukit sana, sepi sekali. Kamu, saya ke lembah dekat danau sana, sepi sekali. Kamu, Pak Kiai, saya sudah cari, lari sana, lari sini. Saya belum sempat sembelih, waktu sudah habis. Kenapa kamu? Kesempatan yang begini baik tidak bisa dilakukan. Mungkin saja kamu nanti jadi ketua DPR. Mungkin saja kamu nanti dari pengusaha yang sukses. Tugas segini aja, maaf Pak Kiai, sudah cari kesana kemari, ternyata tidak ada. Kami terasa malah selalu dilihat. Dilihat dengan siapa? Selalu dilihat oleh Allah Pak Kiai. Subhanallah. Padahal saya tidak menyebut Allah. Wahai santriku, engkau lah yang hari ini lulus pertama. Alhamdulillah. Ini jujur. Jadi kejujuran ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi Ramadan ini, puasa kita ini melatih agar kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai dengan aturan Al-Quranul Karim. Al-Quran, kita yakin kalamullah, wahyu Allah. Jadi mari kita selesaikan siam Ramadan sampai kita berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Jadi di bulan Ramadan ini banyak yang membaca Al-Quran bertadarus. Memang itu yang dirindukan surga. Kan apa dirindukan surga? Al-jannatu mustaqotun ila arba'an farid. Urutan yang pertama, talil Quran, yang membaca Al-Quran. Bacanya saja ibadah. Tidak cukup kita membaca, direnungkan isi kandungan Al-Quran dan diamalkan. Kalau mungkin banyaknya di Indonesia ini awam untuk mengkaji Al-Quran, sekarang penceramah, kultum subuh, kultum tarawih, melalui televisi, melalui radio, dengarkan yang baik, diamalkan. Ini tugas kita, baca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran ini bacaan yang paling indah. Nggak perlu pakai musik kan ya? Nggak perlu.
Ya Allah, di ruang tamu kah ada seseorang berkunjung, sahabatnya itu memang orang terkenal. Begitu baru assalamualaikum, ternyata sahabatnya pengusaha besar dan didengar orang soleh, katanya lagi nyanyi di ruang tamu sambil joget-joget ringan. Waduh, kenapa stres begitu dia ya? Tapi ketika mau assalamualaikum ternyata dia lagi tadarus. Subhanallah, bos kita memang luar biasa. Dia orang soleh, di ruang tamu lagi tadarus. Layak. Ada orang kaya, dia bangun rumah di salah satu komplek. Dia 3 kapling sendiri, yang ngerjakan kontraktor. Tamannya indah. Orang ini rumah siapa? Apakah muslim dia? Apakah non muslim? Bertanya-tanya. Begitu sudah mau ditempatin, mobil mewahnya aja 3. Subhanallah. Begitu lihat pagi-pagi mau berangkat kantor, oh bapak itu ya, perlente, berdasi, tampan. Cuma dia apa agamanya ya? Satu ketika lagi ada ronda jam 3 malam, tahu-tahu ada yang ngaji dari lantai 2 dengan suara yang khas, bukan yang kori di mimbar ya. Kalau di kori mimbar bisa berubah, begitu ada pacar, oh, ada pacar gue gini. Ini yang khas jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Katanya, subhanallah. Saya pikir dia non muslim, ternyata orang kaya ini muslim. Perlente, keren. Rupanya dia habis tahajud, dia tadarus. Subhanallah. Di rumah mewah jam 3. Coba kalau jam 3 nyanyi, kalau orang Sunda bahasa Sunda gitu ya. Kalau orang Batak ya apalagi lagu Batak ya. Waduh. Jadi Al-Quran layak kita baca dan indah. Ada mau berangkat ke kantor, sopir sebelah bosnya ternyata dia buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata supirnya? Subhanallah, supir saya memang orang soleh. Dia melanjutkan tadarus subuh tadi, mungkin sana ke kantor dia baca Al-Quran. Coba kalau nyanyi melulu, gua tegur bos gue, ternyata di mobil layak kita tadarus. Ibu-ibu, ada satu keluarga berkunjung ke rumah saudaranya di bulan Ramadan. Pulang udah lewat jam 12 malam, tahu-tahu mobilnya mogok di kolong jembatan. Kutak-katik belum hidup. Tahu-tahu ada suara yang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi. Kok ada yang ngaji di kolong jembatan? Kalau mungkin cerita zaman dulu, kuntilanak kali ya gitu. Ya Allah. Begitu dia cari, subhanallah, ternyata yang sedang ngaji itu agak lusuh, rambutnya sedikit gondrong, di sebelahnya keranjang. Ternyata seorang pemulung. Subhanallah. Kata yang mobilnya mogok itu. Banyak sebagian orang mengatakan pemulung itu identik dengan kejahatan. Ada sepatu masuk keranjang, ada jemuran digait. Ternyata tidak. Hanya impitan ekonomi, dia terdampar di kolong jembatan. Dia sebagai muslim, dia tetap baca Al-Quran. Subhanallah. Di kolong jembatan layak. Karena itu bacalah Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, alhamdulillah. Kita bersyukur di bulan Ramadan ini kita banyak tadarus,
Tapi saya mengingatkan, lanjutkan di bulan-bulan lain. Baca, amalkan Al-Quranul Karim. Saya kira kita kultum tarawih di bulan Ramadan ini, kalau terlalu panjang juga minuman tidak tersedia itu. Ya, tapi tadi tidak sampai jam 6, 1 jam. Ya. Apa masih terusin atau cukup ini? Cukup, ya alhamdulillah. Kalau sampai jam 6 ya kelamaan ya, subhanallah. Jadi mari kita selesaikan Ramadan dan kemudian nanti kita bersihkan dengan zakat fitrah bagi yang memang dia wajib mengeluarkan zakat mal dikeluarkan. Baru kita berhari raya Idul Fitri. Kan layaknya kita lihat di WA, ya, yang diangan-angan itu kan THR, baju baru. Apa maknanya Aid? Ada yaudu audan, kembali. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ya Allah, nikmat. Begitu selesai Ramadan, kembali kita kepada kesucian. Kapan ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu jamaah sekalian. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita ketika anak-anak itu, ya Allah, kasih sayang orang tua. Bahasa Betawi, ngomelnya aja itu sebenarnya merupakan doa, nasihat, tapi ternyata mereka telah tiada. Mari kita doakan mereka agar Allah jadikan kuburnya taman surga. Dan kita yang masih hidup semoga sehat walafiat, dan anak cucu keturunan milik keturunan yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah farrij lana 'alal khair innaka waliyyul kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.